Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan seperti biasa untuk membahasnya, sudah hadir bersama saya di studio, ada ayahanda kita, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Sehat, oh Insya Allah. Seger. Yang selalu nggak pernah absen untuk memberikan kajian bagi pemirsa Gapai Kemuliaan di rumah. Insyaallah. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat, selalu bersemangat dan nggak pernah bosan nemenin saya yang masih fakir ini ilmunya dan juga pemirsa di rumah untuk senantiasa mudah-mudahan Allah ridho lah ya dengan ikhtiar kita menuntut ilmu. Pak Kiai, tema kita hari ini, Masya Allah ini salah satu tampaknya tema favorit saya ya, terkait surat Al-Insyirah. Beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita semua yang mungkin saat ini tengah merasa, aduh kok kayaknya saya tengah diuji nih sama Allah. Nanti insya Allah kita akan bahas, tapi sebelum itu seperti biasa bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, bicara soal surat Al-Insyirah Pak Kiai, kalau boleh kemudian kita membahas di awal surah ini, Allah kemudian berfirman, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Jadi kan seolah-olah memang di awal tuh sudah dibuka. Bukankah kami ini telah melapangkan dadamu? Ya. Nah kadang-kadang kita berpikir, ini tuh maksudnya ya Allah di awal surah dibuka dengan pertanyaan seperti ini. Maksudnya Allah itu kemana sih? Apa sih Pak Kiai? Boleh dijelaskan Pak Kiai? Tafadhol. Iya, ini kan sebenarnya khitabnya dalam surah ini adalah Nabi Muhammad. Ya, khitabnya ini adalah Nabi Muhammad. Alam nasyrah laka sadrak. Ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Karena ini bentuknya mufrad, laka. Ya, satu orang tuh. Oh, oke. Ya, bukankah kami telah memberikan kelapangan pada dadamu? Ya, wa wada'na anka wizrak, dan kami lepaskan tanggung jawab yang ada di pundakmu. Ya, wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Itu di awal surah memberikan sebuah ingatan dan rasa syukur untuk melahirkan rasa syukur ya kepada Nabi Muhammad bahwa yang dia lakukan itu sudah berbuah. Ibarat orang yang nandur sudah berbuah dari hasilnya. Nah, mana ada bagian-bagian mana seakan Allah mengatakan yang kau tidak sanggup melakukannya gitu. Ternyata ada bagian-bagian mana yang kau dianggap kalah dengan mereka. Tidak ada gitu loh. Semuanya adalah kemenangan, keuntungan yang diberikan kepada Nabi Muhammad dalam menjalankan sebuah kebenaran. Itu sebenarnya khitabnya khusus kepada Nabi. Cuma di dalam kaidah tafsir, ya, dalam kaidah tafsir itu dikatakan al-ibrah bi umumil lafzi la li khususis sabab. Mengambil pelajaran itu tidak terkonsentrasi kepada kisah yang melatar belakanginya, tetapi dari makna secara umum bahwa sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran. Seperti saya, Mbak Mila ya. Kenapa kita mesti bersusah-susah payah? Ya, bahwa bukankah Allah sudah membebaskan, sudah memberikan kelapangan dada kita? Kenapa mesti disempit-sempitin? Jadi terlalu memaksakan pengen jadi orang lain itu yang menyebabkan sesak di dada itu. Pengen mengukur dengan ukuran orang lain yang menyebabkan dada itu sempit gitu loh. Memusuhi orang lain, ya, iri kepada orang lain, itu yang menyebabkan dada itu sempit gitu loh. Lah kalau sudah dilapangkan, sudah disenangkan, diringankan, ya cuma satu pekerjaan kita,
merasa cukup dengan pemberian Allah dan bersyukur. Hmm. Sebenarnya itu kandungan Iya sih. yang dimaksud dalam kajian kita ini. Betul sekali Pak Kiai. Jadi relate dalam dalam banyak fase hidup saya ya, mungkin kita semua pemirsa, kita mungkin ada dalam fase yang iya ya, kadang-kadang justru yang membuat dada kita sempit itu adalah ekspektasi kita sendiri. Iya, kita yang buat. Kita yang buat, pikiran kita sendiri, asumsi kita sendiri. Padahal Allah sebenarnya, iya kalau kita nggak mikir sebenarnya dada kita juga lebih lapang gitu ya, kira-kira begitu ya Pak Kiai? Iya, betul. Oh, jadi jangan kemudian nyusahin diri sendiri gitu ya Pak? Nah, Gimana? itu kesimpulannya. Jangan kau bikin sempit sesuatu yang sudah luas gitu loh. Jangan kau bikin berat sesuatu yang Allah sudah bebaskan. Oke. Kan nggak dituntut sama Allah yang macam-macam. Jangan memberat-beratkan. Gitu. Nah, pertanyaan saya Pak Kiai. Nah, pikiran yang berat itu kan kadang memang masuk aja gitu Pak Kiai dalam benak kita, dalam hati kita yang sebenarnya ya kita paham sih itu justru akan membuat kita semakin misalnya semakin sumpak atau kita malah pikirannya kemana-mana gitu, lelah, lahir batin. Membendung itu tuh berarti dengan cara seperti apa yang sesuai dengan konteks surat ini Pak Kiai? Iya, jadi kalau kita sadar dengan ayat ini bahwa kalau dia nggak sadar tidak bisa memahami ayat ini, orang itu bisa sempit dari lantaran intervensi. Ya, urusan orang lain. Mau ikut campur urusan lain. Apa kepo dan orang lain. Itu udah penyakit. Itu yang sebenarnya menyeberat. Ya, yang contoh yang sederhana aja ya. Bangun tidur, ya maka yang dilihat itu HP. Iya. Maka yang pertama kali di absen itu adalah status orang gitu loh. Itu kan sebenarnya dia memberatkan benaknya, memberatkan pundaknya. Karena dia sudah ya ternyata dia lagi di Bali ya, ternyata lagi di Singapura ya gitu loh. Padahal kalau dia nggak lihat kan malah sebenarnya nggak ada enteng masalah sebenarnya. ya. Bahwa dia yang hari itu yang paling berbahagia gitu loh. Oke. Jadi kemampuan untuk menahan, Ya. untuk kemudian paham bahwa sebenarnya esensinya adalah udah nggak usah cari-cari masalah gitu ya nyusahin diri sendiri, itu menjadi poin penting ya dalam rangka mendapatkan kelapangan batin. Kira-kira begitu ya Pak Kiai. Oke. Nah, kita bahas ke poin berikutnya Pak Kiai. Terkait optimisme dan juga produktivitas. Ini di surah Al-Insyirah ayat ke-5 sampai ke-7. Maka sesungguhnya beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Nah, ini kan berkali-kali sebenarnya kita sering dengar, apalagi kalau misalnya kita lagi pusing, lagi ada masalah. Kayaknya memang Allah tuh punya cara untuk kita ingat ada surah ini sebenarnya. Hei manusia, hambaku, ada kemudahan yang aku sertakan dengan kesulitan. Tapi kita tuh kadang-kadang masih kayak denial gitu Pak Kiai. Enggak kok, sulit ini masalahnya, kayak nggak bisa nih dipecahkan. Begini begitu. Bagaimana memahami ini dalam realita keseharian kita Pak Kiai? Iya, padahal di dalam surah itu ada dalam bahasa disebut dengan takkid. Takkid itu pengulangan kata. Iya, iya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali tuh. Yang 1 kali saja sebenarnya kita sudah beriman gitu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini kemudahan yang dijanjikan maknanya. Oh, kemudahan yang Ya, dijanjikan. jadi kemudahan yang Allah janjikan dan Allah memberikan takkid itu, penegasan itu menunjukkan itu janji Tuhan. Apa yang sekarang kamu gagal, terus kamu bertahan bersyukur, nanti kamu bisa. Apa yang belum matang, yang belum maksimal, tahan, sabar, nanti kamu bisa maksimal dan bisa kamu capai. Sebenarnya kan kalimat sederhananya seperti itu. Ya, itu mengapa oleh ulama dikatakan bahwa innama al usri yusra, innama al usri yusra itu adalah dalam ilmu balaghah disebutnya dengan itnab. Itnab. Itnab itu ziyadatul kalima li ta'kidil makna. Kalimatnya diulang tetapi yang ditekankan adalah maknanya itu. Jadi Allah seakan bersumpah. Jadi kalimat takkid itu kedudukannya sama dengan levelnya dengan sumpah. Seakan Allah bersumpah. Kalau ada kesulitan itu bukan selamanya sulit.
Kalau kesulitan nanti ujungnya bahagia. Nah, ritme ini, dinamika ini yang menyebabkan hidup itu asyik gitu loh. Jadi biasanya kalau habis ribut sama suami istri, itu lebih mesra dari orang yang nggak pernah ribut. Iya. Bener apa bener? Tapi jangan nyari keributan ya Pak Kiai. Oh gitu, iya biasanya kan ya gitu. Iya, kalau habis ribut justru melahirkan. Apalagi kalau hal yang istri mengasihkan. minta jatah preman gitu ya Pak Kiai. Iya. Jatah jajan gitu ya. Oke, tapi memang begitu ya. Betul kata Pak Kiai. Esensi hidup yang asyik itu ya, yang seru itu ketika itu ya Allah berikan. Misalnya dalam kesulitan itu Allah sertakan kemudahan lah. Kira-kira begitu ya Pak Kiai. Monoton itu nggak asyik, Iya, iya. ya, nggak kreatif. Baik. Yang tarian itu yang dinamis yang Oke. bagus ya. Ini bahasan yang menarik untuk kita lanjutkan di segmen berikutnya Pak Kiai. Tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Surah Al-Insyirah beserta kesulitan ada kemudahan. Pemirsa di segmen kedua ini Kiai Haji Harisakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Muhammad Eka Wirayuda yang berasal dari Banten. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Wirayuda dari Banten yang sedang berada di kota Mekah. Saya mengikuti kajian tafsir tematik CNN dan mempunyai beberapa catatan pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Pertanyaan yang pertama, pada surat Al-Insyirah Allah berfirman, Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami ringankan beban di pundakmu. Apa yang dimaksud dengan dilapangkan dada dan diringankan pundak dalam hal ini? Bukankah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi sudah pasti lapang dadanya? Dan juga apa yang dimaksud dari diringankan beban di pundak dalam hal ini? Pertanyaan yang kedua, masih dalam surat Al-Insyirah, Allah berfirman, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa yang dimaksud dalam takkid pengulangan kalimat ini sampai 2 kali? Apakah ada makna terkandung di dalamnya? Demikian pertanyaan ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Eka Wirayuda yang tadi sudah memberikan pertanyaan. Sebenarnya bahasan ini sudah kita kupas sedikit ya Pak Kiai ya di segmen sebelumnya, tapi tidak apa-apa nanti kita akan berikan penekanan kembali terkait kemudian makna dilapangkan dada dan juga diringankan bebannya Pak Kiai. Kalau kita bicara ini kan memang dari asbabun nuzulnya turunnya ayat ini memang ditujukan pada baginda Rasulullah. Yang sebenarnya kalau kita lihat ya baginda Rasulullah pastikan Allah berikan kekuatan untuk lapang dadanya juga ya dan diringankan bebannya. Bagaimana memaknai ini Pak Kiai? Iya, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Qatadah, Imam Al-Hasan, dan Imam Ad-Dohaq. Bahwa dikatakan, wa kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam zunubun faghfarahallahu lahu. Sesungguhnya pada diri Nabi itu juga ada dosa, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Faghfarahallahu lahu, tetapi Allah mengampuni dosa yang dilakukan oleh Nabi. Kan pada sisi-sisi kemanusiaan Nabi itu ada yang itu. Seperti diriwayatkan bahwa abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Muhammad masam mukanya dan berpaling ketika orang yang buta mendekat. Ketika Nabi sedang menjamu tokoh-tokoh kabilah itu tadi. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa ada juga sisi-sisi kemanusiaan tetapi dimaafkan. Kemudian kata berat di situ, al-wizru maknanya al-hamlus sakil, beban yang berat.
beban yang berat yang diterima oleh Nabi Muhammad dan para nabi itu melebihi dari beban pada umatnya. Subhanallah. Itu mengapa digambarkan kalau nabi itu orang yang sangat harisun alaikum, orang yang sangat menderita ketika melihat penderitaan orang lain gitu. Jadi Mbak Mila, kalau ada orang gak makan, dia perutnya sakit, Nabi Muhammad pusing. Ya. Jadi Nabi orang yang lebih dahulu merasakan kesulitan orang lain. Maka kalau itu 10 orang, 100 orang, maka itu menjadi beban secara psikis. Nah itu juga beban-beban itu juga yang akan diringankan oleh Allah. Nah ada yang menarik justru pertanyaan kata nasyurah itu ditanya oleh sahabat. Ayasra ayan sarihur sadur ya Rasulullah. Apakah semua dada itu bisa lapang? Bagus Ya. pertanyaan. Pertanyaan sahabat itu representasi dari hostnya Mila gitu ya. Iya. Apakah Cerdas pertanyaan. cerdas pertanyaannya? Betul. Apakah semua orang bisa dilapangkan dadanya? Maka dijawab oleh Rasul, na'am. Yang pertama kata beliau, at-tajafa an daril ghurur. Renggangkan dirimu dari dunia yang penuh dengan tipuan ini. Ya, renggangkan dirimu dari dunia yang penuh dengan tipuan ini. Kata renggang itu Mbak Mila bukan meninggalkan. Nah, itu maknanya renggang itu. Yang kedua, al-inabatu ila daril khulud. Kamu menggantikannya, orientasi hidupmu itu bagaimana untuk kepentingan kehidupan yang abadi. Bukan kehidupan yang sementara. Merubah tuh konsentrasinya dirubah. Nah yang ketiga ini. Wal i'tidadu lil maut. Melakukan persiapan untuk kematian. Bila 3 hal ini kita persiapkan, maka dijamin dada kita akan longgar. Dijamin dada kita akan menjadi lapang. Nah kan kita ini kadang-kadang terpacu oleh pasangan hidup. Tuh. Ya sebenarnya kita nih setelah mendengar ini udah oke gitu. Iya. Tetapi dipacu lagi sama pasangan hidup itu. Jangan lupa bahwa banyak orang melakukan korupsi itu karena tekanan. Ya. Karena permintaan dan karena tuntutan. Nah bisa juga lingkungan di sebuah bidang, sebuah unit aktivitas di kantor itu, ketika orang lain memanfaatkan kesempatan ternyata aman-aman saja, ternyata dia memiliki pendapatan yang lebih dari dia, lama-lama tergoda juga Mbak Mila. Nah itu semua yang menyebabkan orang tidak merubah. Jadi Nabi ini ingin mengatakan, orang yang merenggangkan dengan dunia itu maknanya bukan meninggalkan. Tapi dia tidak terikat dan tidak terkuasai kakinya, terikat kuat oleh duniawi. Kemudian konsentrasikan akhirat dan persiapkan untuk kematian. Itulah. Kalau orang mempersiapkan kematian itu, maka sepertinya dia sudah tidak perlu lagi bermewah-mewah, tidak perlu lagi mengupayakan dengan segala cara, apalagi menghalalkan segala cara, kayaknya dia tidak akan melakukan. Mulus, bagus. Nah itulah orang yang insyirah, yang insyirahus sadar, dadanya lapang. Dadanya lapang. Jadi kata Nabi bisa, siapa juga bisa. Pokoknya siapapun bisa hatinya lapang. Bisa. Asal 3 poin ini. 3 poin ini. Dan itu yang mengatakannya Nabi. Wah, saya juga kok gak kepikiran ya saya nanya itu ya ke Pak Kiai. Tapi sudah diwakilkan sahabat ya, Iya, Masya Allah. betul. Betul. Jadi setiap orang bisa lapang. Gak ada istilah sempit. Enggak Itu ada. tadi, poinnya 3 tadi. Renggangkan dirimu dari urusan dunia, kemudian konsentrasi kepada kehidupan yang abadi dan persiapkan kematian. Sudah selesai. Cuma 3 itu aja. Udah. Bisa apa enggak permasalahannya kan begitu ya Pak Kiai. Oke, menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai. Tapi kita harus jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Al-Insyirah beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan kedua Pak Kiai, tadi belum sempat kita bahas tuntas di segmen sebelumnya. Terkait itu tadi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali kemudian Allah menegaskan di dalam surat ini, yang ingin Allah sampaikan kepada kita adalah sebenarnya kita jangan berputus asa ya. Kira-kira begitu nggak Pak Kiai? Boleh dijelaskan lebih detail Pak Kiai? Iya, ada sebuah tafsir bil ma'thur namanya. Kalau tafsir bil ma'thur itu maknanya Nabi menafsirkan ayat Al-Quran. Nabi menafsirkan ayat itu maknanya lan yagriba usrun yusrin. Tidak bisa kesulitan itu mengalahkan kemudahan, itu nggak bisa. Itu kenapa diulang. Jadi tidak ada orang susah sampai tidak pernah senang, itu nggak ada. Iya lagi. Ya, jadi lan yaglibal usuru yusrin. Tidak akan bisa kesulitan itu mengalahkan kemudahan. Itu satu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallazi nafsi biyadih, demi zat diriku yang berada di tangannya. Lau kana fi hujrin la talabahul yusru hatta yadkhula lahu. Seandainya seseorang itu masuk ke lubang yang sangat tersempit itu, maka kemudahan akan mencari dia. Kemudahan akan mencari dia sehingga dia mendapati kemudahan itu tadi. Ini ada 2 penafsiran, yang pertama oleh Nabi, 2 ditafsirkan lagi, disarahkan lagi oleh para sahabat. Maka nggak ada dalam Islam itu Allah itu ingin memberikan kesulitan, itu nggak ada. Itu maknanya. Jadi tidak ada dalam catatan bahwa Allah senang, Allah berbahagia ketika ada orang yang menderita gitu. Kan ada orang yang kecewa dengan satu binatang umpamanya. Binatangnya itu mandeng, maka dia nggak beri makan gitu. Ketika binatang itu mengaung-ngaung, ya merasakan penderitaannya, maka si pemiliknya itu senang. Coba kamu rasakan gitu. Atau ada orang, ya dulu pada masa feodalisme, bagaimana orang-orang Belanda memperlakukan para Nederland Indi, ya ketika mereka melakukan sebuah makar mamanya, kan disiksa gitu. Disiksa. Kalau dalam gambaran ketuhanan tidak ada, ya. La yaglibal usru yusrin, tidak akan bisa kesulitan itu mengalahkan ya penderitaan, bisa mengalahkan kemudahan. Kemudahan yang menang, artinya ujungnya orang pasti berbahagia. Oke. Nah, oleh karena itu jangan kita merasa pesimis. Jangan merasa kita ini menjadi orang yang terpinggirkan. Enggak. Pada masanya kita akan ada orang yang berhasil dengan apa yang kita punya. Ya. Jadi pada hakikatnya ini adalah cara Allah kemudian memberikan pelajaran dan didikan pada kita bahwa hei manusia, hei hambaku, tidak ada istilah pesimis. Ya. Semua ujungnya itu pasti akan indah. Pasti. Semua itu ujungnya akan baik. Dan sebenarnya pun kalau kesulitan menghampiri kita itu juga bagian dari pembelajaran juga nggak sih Pak Kiai? Dalam perspektif saya memahaminya itu sebenarnya bagian dari kasih sayang Allah untuk memberikan kebaikan di ujungnya begitu. Iya, itu kalau ada batu sandung lah bahasanya gitu ya. Itu pertama untuk merasakan lebih nikmat sebenarnya. Okay. Ya, jadi kalau kita punya masalah itu sebenarnya ketika berhasil dia lebih nikmat. Jadi kalau tidak ada ujian, menerima ijazah itu apa maknanya gitu loh. Jadi menerima ijazah, kelulusan itu ketika dia bisa melampaui ujian. Jadi ujian itu sesuatu yang dibuatkan untuk lebih nikmat itu sebenarnya. Itu tadi ya, sebenarnya esensinya adalah Allah memberikan kenikmatan yang manis gitu loh. Ujungnya harus itu yang kita ingat berarti Pak Kiai ya. Iya, betul. Jadi kalau kemudian ada di antara kita, di antara kami yang mungkin merasa ya Allah ini kok saya masih sulit ya kondisinya. Dalam kondisi apapun misalnya, mungkin dari segi ekonomi, dari segi mungkin misalnya relasi dalam rumah tangga kok rasanya sulit ya. Tapi kan Allah sebenarnya menjanjikan nih, dalam kesulitan ada kemudahan, tapi kok kemudahan nggak saya rasakan. Nah berarti ini salahnya mungkin di mana Pak Kiai kita? Belum sabar. Belum waktunya. Oh belum waktunya. Atau bisa jadi dia pesimis.
Salah satu yang dilarang dalam Islam itu pesimistis. Maka seakan-akan ya coba kau rasakan kalau kau menganggap bahwa dengan pesimis kau bisa mendapatkan sesuatu gitu. Enggak. Jadi pasrah saja, tafwid saja, menyerah kepada Allah, maka nanti tangan Allah itu akan turun pada waktunya itu tadi. Enggak ada sesuatu yang diberikan itu menyusahkan kepada si hambanya, enggak ada. Jadi kalimatnya antara teks dengan maknanya itu berbeda Mbak Mila. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersamaan diturunkan kesulitan ada kemudahan. Tetapi Nabi mengatakan tidak ada kesusahan itu mengalahkan kemudahan, enggak ada. Semuanya kemenangan dengan kebahagiaan. Semua. Masya Allah. Jadi sebenarnya kan bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi diturunkan kesulitan itu sudah plus dengan kemudahannya kan Pak Iya, Kiai? Bukan pasti. kesulitan dulu baru kemudahan ya Pak Kiai? Iya, jadi Barengan gitu. caranya untuk menambahkan kenikmatan itu ada sensasi kesulitan supaya tambah nikmat. Oke. Dan kalau kemudian saya menangkap yang saya pahami Pak Kiai, yang saya highlight ya secara pribadi adalah harus optimis dulu, harus punya prasangka baik dulu. Itu yang kemudian bisa menarik kemudahan itu dan insya Allah ada solusi pada setiap kesulitan. Jadi harus ada poin optimis dulu, poin berprasangka baik dulu kepada Allah ya Pak Kiai. Iya, jadi ada sebuah kalimat yang mengatakan al-harokah barokah. Bergerak itu yang membuat sesuatu itu berkah, artinya keberhasilan. Al-harokah barokah. Oke, Pak Kiai. Ayah melakukan gerakan, ya artinya berusaha, maka sesungguhnya kau akan mendapatkan. Itu maknanya. Pasti itu. Oke. Jadi kalimatnya kalimat pasti karena Nabi mengatakannya lan. Kata lan itu lan harfun nafyin abadan ila yaumil qiyamah. Lan artinya tidak, tidaknya sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Jadi nggak mungkin orang itu dikalahkan dengan kesulitan, enggak. Tuh, jadi kan sebenarnya kita tuh harus optimis sebenarnya, nggak jangan ragu, jangan patah arang gitu ya Pak Kiai. Ya, kecuali bagi pemalas. Oh, nah ini nih, oke. Kecuali bagi pemalas. Pemalas. Nah, pemalas itu bukan tidak diberikan, tetapi dia yang tidak mau menggapai. Makanya perlu gapai kemuliaan. Ya. Makanya nonton Gapai Kemuliaan bersama kami, Masya Allah. Jadi ada ikhtiar juga yang sebenarnya diharapkan Allah supaya kita juga bisa melakukannya. Iya. Jadi nggak sekedar, nah pakai itu tadi ya, kalau pemalas itu kan, ya Allah saya ditimpa kesulitan, cuman ngeluh aja, nggak ngapa-ngapain. Nah itu berarti kan esensi kemudahan juga dia nggak bisa menangkap itu kan berarti. Nggak bisa, karena dia pemalas. Jadi pemalas itu, kalau orang tidak berani ditemani, iya kan? Orang nggak berani nih, ditemenin berani. Kalau orang takut, bisa dianterin. Tapi kalau orang males, mau diapain? Iya lagi, betul. Aduh susah mau Iya mau Ayo, diapain? mau juga Karena males. dari dirinya udah jadi mesin giling yang mogok. Mesin giling mogok, gimana dorongnya? Oke. Obat malesnya apa dong berarti Pak Kiai? Nah, dia harus belajar. Harus buka diri sebenarnya. Jadi yang pertama dia buka diri. Sempetin dong lihat gapai. Oke, ilmu. Ya. Jadi buka diri, dengan membuka diri, belajar, ya, melihat, membandingkan, itu adalah cara proses untuk mendapatkan pencerahan keilmuan. Jadi memang bukan ujian, obatnya, caranya, solusinya itu dari ilmu. Itu tadi, ilmu kan bisa diperoleh kalau kita buka hati, buka pikiran, gitu ya Pak Kiai ya. Wah dahsyat sih ini pembahasan. Menarik sekali Pak Kiai, tapi seperti biasa kita juga harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Al-Insyirah beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Pak Kiai, kita bahas kemudian masih dari Quran Surat Al-Insyirah
ayat ke-5 dan 7, di sini disebutkan bahwa maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ini artinya Allah menyuruh kita untuk jangan berhenti bergerak, jangan berhenti untuk melakukan hal-hal baik. Bagaimana kemudian kita kita menyelami makna ini yang Allah sampaikan dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 7 ini, Pak Kiai? Iya, faiza faragta fansob, ya, apabila kau sudah selesai, maka buat strategi baru, lakukan sesuatu yang baru. Ini dua maknanya. Faiza faragta minal ibadah fansob ya li isabati dunya. Yang pertama maknanya, apabila kau selesai melakukan ibadah, maka lakukanlah, carilah kepentinganmu di dunia ini. Itu makna yang pertama. Harus mendahulukan ibadah, baru berusaha duniawi. Jadi orang yang berangkat karena dari Bodetabek, berangkat lebih pagi mementingkan kantor tapi tidak sholat subuh, nah itu dia udah melakukan kesalahan. Ya, jadi faiza faragta fansob. Ya, apabila kau sudah selesai melakukan ibadah, maka carilah, buatlah strategi untuk mencapai kebahagiaan duniawi. Yang kedua maknanya, yang dua-duanya sifatnya manusiawi. Bila kau sudah berhasil, maka buat perencanaan yang baru. Jadi jangan terputus ya dari satu perbuatan lagi kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, itu adalah orang yang mampu menerjemahkan bahwa Allah tidak pernah mutus bila memberikan sesuatu. Ya. Adakah kita pernah kesulitan bernapas, ada oksigen yang dikurangi sama Allah? Gak ada. Adakah kita tidak makan yang Allah tidak turunkan beras mamanya? Gak ada. Semuanya dibikin cukup. Itu juga makna yang ketiga. Kalau kau sudah berbuat baik kepada seseorang, jangan diputus. Jangan diputus ketika orang itu menurutmu tidak baik kepadamu. Tidak mau cium tangan, tidak mau hormat. Padahal kamu tahu nggak, kamu lulus tuh aku yang biayain gitu. Maka dia tidak akan mengatakan itu. Faiza faragta fansob itu dalam 3 perspektif itu, Mbak Mila. Karena itu jadi itulah sifat Tuhan gitu loh. Allah itu kalau sudah memberi nggak ada yang ditarik. Nah, kenapa kita kalau sudah berbuat baik lalu kita menuntut dia mesti baik sama kita? Iya. Kan sebenarnya yang kita kasih, kita cuma menjadi khalifah, melewatkan rezekinya Allah lewat tangan kita, punya dia, kan punya dia. Lalu kenapa dia mesti wajib menghormati kita? Kalau kita nggak dihormatinya marah kita. Kan punyanya punya Allah. Iya. Jadi itu banyak penafsiran dari faiza faragta fansob itu. Masya Allah. Pak Kiai, bagaimana jika kondisinya ada seseorang yang sudah burn out, sudah kelelahan, sudah mungkin mumet dengan situasi yang sedang dia hadapi. Tapi ya itu tadi, gimana caranya supaya tetap produktif? Karena biasanya orang tuh dengan gangguan mungkin kecemasan gitu ya. Mau bergerak terus aja tuh rasanya butuh effort yang luar biasa, Pak Kiai. Ya memang ya. Dan di situ kan memang ya dinamika hidup iya, betul. Dinamika hidup itu memang dibuat seperti itu. Justru jalan yang terjal itu yang memberikan semangat. Nah, jadi kira-kira itu begini. Jalan yang terjal itu akan bisa dilampaui oleh orang yang bisa mengatur ritme perjalanan dan mengatur napas. Iya, sepakat. Nah, kalau seandainya orang yang dalam dinamika hidup itu bisa mensikapinya seperti itu, gak ada yang berat kok. Karena dia tahu bahwa kerikil itu ya sesuatu yang bukan yang bisa menjatuhkan kita. Kerikil itu adalah bagian yang untuk menyadarkan ya bahwa sebenarnya di depan itu ada sebuah gerbang kebahagiaan. Ini cuma yang mesti dilampaui. Tetapi sesungguhnya ya di depan itu Allah sudah berikan gerbang kebahagiaan, gerbang keberhasilan itu. Oke, luar biasa. Jadi semangat
semangat surah ini tuh harus kita apa ya Pak Kiai? Kita hidupkan dalam hari-hari kita ya. Ya, terjemahkan dalam bahasa gerak. Ya. Bahasa gerak, pikiran, perbuatan. Nah, di ayat yang terakhir ini juga luar biasa sebenarnya. The power of motivasi juga dan berserah sebenarnya. Kalau kita artikan kan hanya kepada Tuhanmu. Hendaklah kamu berharap. Iya. Pada akhirnya kan sudahlah ya, kita pasrah aja sama Allah. Tapi sebelum pasrah tadi itu tadi ya, harus dibangun fondasinya dulu. Ya, benar. Bagaimana, Wa ila rabbika farghab. Farghab, ya. Wa ila Ya, rabbika. hanya kepada Tuhanmu lah kau berharap. Seakan Allah bilang begini, kalau kau mau mengharapkan itu, siapa yang bisa membantumu? Ini sebenarnya koreksinya begini, Mamila. Ada orang kena musibah, ya kena musibah, duitnya hilang. Padahal dari bank duitnya hilang, jatuh di jalan dia nggak tahu gitu. Padahal uang itu untuk bayar anaknya kuliah gitu, 15 juta, 20 juta gitu. Pada saat itu sebenarnya Allah sih ingin menguji dia gitu. Pada saat dia tahu duitnya hilang di jalan itu, apa yang ada di otaknya dia? Minjem kemana ya? Bond kemana ya? Nah, maka itu menjadi sebuah penilaian betapa Tuhan itu nggak ada di benaknya. Tuhan itu nomor kesekian, yang ada bos, orang kaya yang duitnya parkir belum dipakai, orang yang punya kelembutan hati, apalagi orang bebasin. Baru yang keenam Tuhan. Iya. Nah, itu faiza farughta fansab, ya, maka sebenarnya perencanaannya itu juga sudah dia bikin. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanlah kau berharap. Jangan punya pengharapan apa-apa, nanti orang-orang itu yang digerakkan sama gitu, bukan kita yang mencari. Maknanya gitu. Jadi mintalah kepada Allah, ingatlah pertama kali kepada Allah, orang-orang yang dipikirkan mereka nanti Allah yang ngiri. Kan lebih baik begitu. Apakah dengan kita menghadirkan di imajinasi kita siapa yang duitnya lagi parkir, siapa yang kaya, siapa yang mau bisa dihubungin berbagi, gitu. maka Allah tidak akan datang. Tapi kalau kita datang kepada Allah, orang-orang itu akan didatangkan oleh Allah. Itu maknanya. Jadi mengajarkan apa ya Pak? Tawakal atau kan seperti apa Pak Kiai? Iya. Ya tawakal ya, Iya, sudah gitu loh. tawakal. Pokoknya sudah ikhtiar, Percaya, produktif. atsiqatu billah. Jadi kan tawakal itu atsiqatu billah. Dia percayanya cuma Allah aja. Nah itu sih, menghidupkan itu ya. Itu Iya. paling penting sebenarnya. Dia nggak percaya sama orang. Karena orang-orang itu itu punya sih. kepentingan. Tapi kalau Allah yang menggerakkannya, maka orang-orang itu yang merasa penting dengan kita. Bukan kita yang punya kepentingan. Dibalik semuanya itu. Oke, nah itu butuh latihan kan Pak Kiai. Iya. Salah satunya ini loh latihannya tuh dengan nonton Gapai Kemuliaan kira-kira begitu ya. Iya. Jadi untuk bisa sampai di level atau mindset bahwa cuma dan hanya Allah saja yang bisa menggerakkan semuanya. Iya. Kita nggak bisa lagi berharap dengan makhluk. Itu sudah harus melalui pemahaman yang matang juga ya Pak Kiai. Ya, makanya antara teks dengan konteks itu menjadi sebuah hal yang disejajarkan, disandingkan, karena dengan penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh ulama bahwa sebenarnya Allah itu maha murah, Allah maha baik, dan Allah yang maha segala-galanya, yang selama ini kita tidak paham Belum. bahwa sebenarnya setelah kita membuka di Gapai ini, oh ternyata subhanallah begitu sangat luar biasa kebaikannya Allah kepada kita. Masya Allah. Sebagai closing Pak Kiai, bagaimana cara itu tadi ya, cara kita membiasakan, menghidupkan semangat surah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus ketika misalnya kita didera masalah yang cukup sulit mungkin dalam hidup kita. Saya sering kali nih Mbak Mila bertanya tentang ini, bahwa jawabannya kita mundur, bahwa orang yang melazimkan istighfar itu, orang yang melazimkan Jawabannya istighfar istighfar aja. itu bukan cuma dosanya diampuni, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, disingkirkan segala yang menghalanginya. Itu istighfar. Jadi kalau dilihat bahwa Nabi
Ya, wa inni astaghfirullah wa atubu ilai mi'ata marrat. Aku mohon ampun dan bertobat kepada Allah 100 kali. Itu maknanya bukan dari kesalahan, tetapi ingin mendekat, ingin kemudahan, ingin dilancarkan, itu maknanya. Itu makna istighfar. Jadi bukan karena berdosa. Jadi bukan karena berdosa sebenarnya, karena kita butuh sama Allah. Nah, Karena jadi kita itu butuh. cara pendekatan. Iya. Dengan istighfar itu sebenarnya bisa melembutkan pelan-pelan. Kadang-kadang kita kan suka keras hati ya Pak Kiai. Ya, termasuk. Itu bisa ikut melembutkan hati kita nggak sih Pak Kiai? Termasuk. Termasuk ya. Termasuk, subhanallah. Aduh, ini kayaknya saya juga ditampar ya dengan ini. Jadi diingatkan lagi, ayo, kemarin kayaknya lagi males deh istighfar deh. Jangan-jangan itu yang membuat hati kita jadi keras. Jangan-jangan itu yang mungkin membuat langkah kita jadi agak berat menjalani hari-hari. Ternyata kita lazimkan lagi istighfar lagi ya Pak Kiai ya. Ya, terutama istighfar yang biasa kita Iya, sholat. sholat ya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu tuh para pemirsa, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu perbanyak. Karena itu dimensinya luas. Meminta maaf, meminta keluasan, minta kemudahan, minta disingkirkan rintangan. Rintangan, dahsyat betul. Iya. Bahkan kan ada Pak Kiai sempat menyebutkan juga, hujan nggak turun istighfar, nggak punya anak kan ada ya riwayatnya semua. Itu obatnya ini. Cuma satu doang istighfar. Ya Banyakin Allah. saja. Padahal kenapa yang sebenarnya ini mudah ya, Iya. pendek dan bisa dilakukan dalam kondisi apapun Bisa, tanpa modal. tanpa modal. Kalau malas itu berarti artinya apa Pak Kiai? Kalau istighfar aja masih malas, ini artinya apa yang perlu Itu instrumen qaswatul qalb. suatu hati. Bisa menjadi keras hatinya. Oke. Ya. Baik, bismillah, mudah-mudahan kita lazimkan lagi, kita ikhtiarkan lagi, bismillah, harus istighfar Amin, amin. dalam kondisi apapun ya. Luar biasa. Pak Kiai, terima kasih sekali. Baik. Jazakallah khair. Ilmunya hari ini luar biasa. Banyak manfaat, kita membedah satu surah yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita pemirsa dalam menjalani kehidupan yang mungkin tidak mudah ini. Mudah-mudahan juga Allah berikan kekuatan bagi kita untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam mencari ridhonya juga ya Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa kebaikan, serta mendorong kita untuk lebih bersemangat, istiqomah, menuntut ilmu agama dan juga mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.